Lu Tuhan jamin lu hidupmu. Karena kamu dijadikan tahanan. Tahanan di dalam Dia. Masa depan saudara penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Yang namanya tahan itu yang tanggung jawab siapa? Yang nahan. Betul enggak? Pemerintah nahan saudara. Yang ngasih kamu makan siapa? Ya pemerintah. Cuma saudara-saudara, saudara saya dipanggil untuk mengalahkan dunia ini dengan melalui seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Berkata-kata. Kalahkan keadaan yang kita tidak mau dengan kata-kata. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi our sin offering. Dia sudah menjadi korban penghapus dosa kita. Karena dia sudah menjadi korban penghapus dosa kita, saudara punya legal standing untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Ayat 30. Saya bacakan ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, ditentukan, dipanggil. Oke? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu yang dibenarkannya. Tidak mungkin saudara akan dimuliakan Tuhan tanpa dibenarkan. Kapan engkau dibenarkan? Kapan saya dibenarkan? Pada saat engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau diberikan righteous foundation. Engkau diberikan fondasi kebenaran. Engkau diberikan gift of righteousness. Anugerah kebenaran. Dikasih status Tuhan, status yang baru. Yesus menjadi identitas kita. He is my sin offering, our sin offering. And He is also our burnt offering. Nangkep saudara ya? Saya selalu ulang-ulang ini. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar dosa kita ketransfer ke Dia. Dan kemuliaan Dia terinfartasi ke kita, ketransfer ke kita. Pada saat saya membayangkan ini, waktu saya menghadapi persoalan, saya menghadapi masalah belum selesai. Saya berkatakan, Tuhan saya punya legal standing. Aku punya legal standing di hadapan-Mu. Engkau Bapakku. Engkau gembalaku yang baik. Aku punya legal standing untuk aku berharap. Aku pasti keluar dari persoalan ini. Aku pasti jadi lebih baik. From glory to glory. Ada tertulis. Orang benar tidak akan dibiarkannya tergeletak. Loh, perkatakan begitu saudara. Engkau akan membawa aku dari satu glory kepada glory berikutnya. Artinya apa? Dari masalah ini, kita tidak akan di sini selamanya. Masalahnya tidak permanen. Selesai. Dibawa pada kemuliaan berikutnya. Sebelum ada kemuliaan, ada persoalan lagi. Tapi pasti selesai. Makin hari makin jadi serupa dengan Kristus, makin percaya ada masalah kita tetap selalu semakin hari semakin tenang. Aku percaya, sebagaimana selama ini Tuhan tolong saya, demikianlah persoalan ini pasti Tuhan tolong saya. Amin saudara. Pengenalan seperti ini tidak bisa dibayar dengan uang. Gak bisa. Saudara bisa pilih. Mau melewatinya dengan ketakutan, dengan khawatir, boleh. Mau melewatinya dengan pengharapan, dan pengharapan itu sebagai sau yang kuat, yang dilabuhkan di belakang tabir. Yesus Kristus penyelamat kita, saudara juga boleh. Dan percayalah, semua itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Termanifestasi. Jadi keselamatan itu sempurna. Engkau dibenarkan itu diberikan righteous foundation. Dan Alkitab berkata, dan setiap orang yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Saudara tahu arti kata dimuliakan, saudara? Arti kata dimuliakan itu. Tuhan berkata, sit, duduk, until I make your enemy become your footstool. Duduk sampai kujadikan semua musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Utang kita selesai. Sakit penyakit kita selesai. Musuh-musuh orang-orang yang dalam segala macam hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita selesai menjadi tumpuan kaki kita. Oleh karena itu Raja Daud berkata, Engkaulah yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua para lawanku. Saudara tahu artinya?
Artinya apa? Orang disuruh makan sama Tuhan. Daud disuruh makan. Menyediakan hidangan di hadapan semua para lawanku. Lawannya masih ada. Sakitnya masih ada. Utangnya masih ada. Problemnya masih ada. Impian kita belum menjadi kenyataan. Belum selesai. Tapi itu suruh apa kita? Untuk makan. Saudara pernah ngalamin enggak? Masalah begitu berat sampai kamu enggak kepingin makan? Saya pernah ngalami, saudara. Tapi Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya, ya toh, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Ada satu meaning, ada satu kebenaran di situ. Tuhan bilang apa? Nak, percayalah, aku gembalamu. Aku bapamu. Masalah itu tetap ada. Tapi bersukacitalah di dalam persoalanmu. Nikmati prosesnya. Karena mereka ada di depanmu, tapi tidak akan pernah bisa membunuh engkau. Karena aku Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwamu. Amin, saudara. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong, persoalan belum selesai. Tapi bersukacitalah. Rest in my presence. Istirahat di dalam hadiratku. Istirahat di dalam kasihku. Lu apa berarti tidak ada persoalan? Ada. Apa berarti tidak ada pertengkaran? Ada. Apa berarti ada hal-hal yang semuanya smooth seperti yang kita mau? Enggak. Ono ae hal sing bencekno. Ada. Apa berarti kita ini tidak bisa kehilangan iman? Maksudnya dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melihat Tuhan? Bisa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sekalipun matamu tidak bisa lihat Tuhan, Tuhan tetap ingat saudara. Alkitab berkata apa? Tidak ada satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Dia gembala yang luar biasa, saudara. Ketidaksempurnaan kita tidak bisa membuat kesempurnaan kasih Tuhan menjadi luntur. Kita tidak seperti orang-orang di luar sana, di mana ibadah kita bisa dengan gampang tercemari oleh karena satu hal. Karena Dia, darah anak domba itu sempurna. Amin. Dia gembala satu-satunya. Model gembala yang tidak pernah ada di bumi ini. Model apa, Pak? Gembalanya. Punya domba 100, hilang sitok, 99 ditinggal, golek yang satu. Tidak ada. Hilang sitok, ya wis, anggap aja apes. Buang sial. Apa cara yang 99 dirawat, digemukkan, biar manaknya lebih banyak. Loh, ini kan pikiran dagang. Lah kalau 99 hilang lagi, apa enggak pecah kepala? Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata aku tinggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dia tidak akan ada satu orang pun. Tuhan berkata, tidak ada satu pun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin kehilangan kepercayaan, iman kita, kondisi kita tidak baik. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Nah, Alkitab berkata, setiap orang yang dibenarkannya juga akan pasti dimuliakannya. Loh Pak, kalau kita dibenarkan itu apakah sudah pasti? Yesus sudah mati buat engkau. Sudah terlambat. Engkau tidak bisa lagi tidak dibenarkan. Saudara sudah tidak bisa lagi kehilangan keselamatanmu. Keselamatan kita certain. Dan Tuhan bukan cuma akan gagal di tengah jalan. Oh berhenti sampai dibenarkan. Enggak. Tapi Alkitab berkata apa? Pasti engkau akan dimuliakannya. Nah terus Pak, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita tetap dalam kondisi yang dimuliakan. Orang kalau dimuliakan sudah tahu dia anak raja, sudah tahu dia anak raja di atas segala raja, dia tidak mungkin makan di pinggir jalan, terus kemudian nggak bayar. Dia tidak mungkin nipu, dia tidak mungkin ngemplang orang, karena engkau tahu statusmu, engkau pasti, engkau sudah dimuliakan. Engkau saudara tidak mungkin saudara akan berprestasi dengan orang. Orang seringkali tidak mengalami pertolongan Tuhan, karena kita menolak pertolongan Tuhan. Jadi ini saudara berarti tahu, saudara pasti akan dimuliakannya. Artinya apa? Masalahmu selesai. Kita akan dibawa dari satu glory kepada glory berikutnya. Percaya saudara. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Jangan tanya sama saya nggak ngerti. Saudara tanya, gimana Pak? Pak Fedi punya masalah? Punya, banyak. Gimana caranya masalahnya Pak Fedi bisa selesai? Rest. Detailnya nggak tahu. Kenapa saudara disebut dia gembala? Kita ini domba. Saudara tahu kenapa? Karena domba itu dungu. Tahu nggak dungu?
Bodoh itu halus. Bahasa kerennya apa? Koflok. Ya itu ya. Pekok gitu ya. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Domba itu satu-satunya binatang yang tidak punya alat perlindungan. Alat pertahanan. Nggak punya. Tanduk dia nggak punya. Itulah Tuhan menempatkan kita. Jadi kalau kadang saudara merasa helpless, hopeless dalam setiap tantangan hidup kita, Tuhan sudah ngasih kamu ilustrasi. Saudara dikasih ilustrasi. Engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi aku gembalamu. Tuhan bilang apa? Percayakan hidupmu kepadaku. Dan tidak ada satupun yang bisa merebut kamu dari tanganku. Tidak ada. Kesakitan, kematian, apapun itu. Punya good perspektif tentang Tuhan. Amin. Ayo terus, ayat selanjutnya. Baca, ayo. Sebab itu, perhatikan saudara. Apakah yang dikatakannya tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin, amin. Dikasih janji, setiap orang yang dipanggil, itu adalah orang yang dipilihnya dari awal. Ditentukannya dari semula. Terus dibenarkan, terus dimuliakan. Makanya ayat ini muncul. Paham gak saudara? Jika Tuhan sudah membenarkan kamu, Tuhan sudah pronounce saudara, engkau suci, engkau benar. Dan aku punya legal standing untuk memberkati kamu. Engkau adalah dombaku, aku adalah gembalamu. Aku akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Makanya ayat ini keluar. Jika Tuhan di pihakmu, dia tidak mungkin lagi ngelawan kita. Karena darah Yesus yang berbicara lebih kuat daripada segala pelanggaran-pelanggaran kita. Darah itu terus berbicara sebagai our mediator. Sebagai our high priest. Dahsyatnya Tuhan itu sudah. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Musuhmu, hutang-hutangmu, tidak akan take down saudara. Sampai saudara terkapar dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah terus Pak, kalau ada masalah ya apa? Satu kata, dihadapi. Amin. Ingat waktu saya khotbah di Mulyosari? Waktu itu, saya bilang, ketika itu orang Israel berhadapan dengan musuh-musuhnya. Yosafat. Ingat? Musuhnya terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya dibandingkan kekuatan seorang raja. Yosafat. Ya, musuhnya tidak sebanding. Tapi Tuhan ngomong apa? Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Berdirilah tegak. Datang ke pertempuran. Dan lihatlah aku Tuhan Allahmu berperang ganti kamu. Jadi saudara, kalau menghadapi musuh yang kita sudah tidak mampu lagi kalahkan, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Amin. Saya pun mengatakan ini. Saya berkata untuk diri saya sendiri. Hai Fedi, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Saya berkata kepada diri saya sendiri. Ketika seolah-olah musuh begitu kuat menyerang pikiran saya ngomong gini, ada tertulis. Berdirilah tegak. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu ikut bertempur. Sebab aku Tuhan Allahmu yang akan berperang ganti engkau. Saudara-saudara, hanya satu yang bisa mengalahkan setiap tipu daya iblis yang ditembakkan di kepala kita. Ada tertulis. Saudara tahu kenapa saya terus baca firman? Bukan supaya saya masuk surga. Supaya surga itu hadir dalam hati dan pikiran saya. Supaya surga itu hadir di sekeliling saya. Perlu ada fondasi firman Tuhan. Ya, ini penting saudara. Pak Dev, Bu Novi, Kevin, Pak Kevin, tahu keseharian saya. Bagaimana saya mengimplementasikan firman Tuhan. Ada challenge, ada kehidupan. Saya sering sharing. Semuanya kita punya challenge. Ada peperangan-peperangan dalam hidup kita yang kita tidak bisa menangkan. Sudah, jangan berusaha untuk mengambil posisi Tuhan. Jangan takut, posisimu jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Berdirilah tegak. Amin. Kita ngomong gini, Tuhan, terima kasih buat karya penebusan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku percaya Engkau mengasihiku. Aku percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Engkau mengasihi aku dengan sempurna. Terima kasih Engkau sudah menjadi my sin offering.
Engkau sudah menjadi my burnt offering. Amin. Aku punya legal standing dan kau punya legal standing untuk memberkati dan menolong aku. Itu apa saudara? Itu bau-bauan yang harum yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saudara meninggikan karya penebusan Kristus. Itu lebih indah. Tuhan, sekalipun aku takut, coba belajari saudara apa yang dikatakan oleh Daud. Dalam kitab Mazmur saudara temukan. Ketika Daud dalam persoalan, dia tidak macak kuat. Dia tidak macak hebat. Macak itu apa ya? Berperilaku seolah-olah kuat dan hebat. Tapi dia jujur. Dia ngomong semua seruan hatinya, tapi ditutup dengan kesimpulan. Tetapi aku tahu, engkaulah gunung batu kekuatanku, engkaulah keselamatanku. Aku percaya kepadamu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Selalu tutup doa saudara dengan kesimpulan yang benar. Amin. Ini penting saudara. Sehingga kita perlu berkata, jika Tuhan di pihak kita. Jadi ayat ini ya, ini ada dasarnya. Dasarnya ayat sebelumnya. Dipanggil, ditentukan, dibenarkan, terus dimuliakan. Artinya Tuhan sudah memberikan garansi. Makanya ayat ini berkata ya selanjutnya, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita yang akan bisa bertahan? At the end, pasti semuanya baik. Dua-duanya, orang yang penuh dengan kekhawatiran atau orang yang penuh dengan pengharapan, dua-duanya masuk surga. Oke? Dua-duanya masuk surga. Tapi saudara, mau pilih yang mana? Kalau saya milih yang penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Improve our health. Gembira, bersukacita. Percaya Tuhan pasti lakukan tepat pada waktunya. Amin. Terus ayat selanjutnya. Ayo. Ayo. Yes. Anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah? Yang tidak mengerjakan segala sesuatu. Garis bawahi kata-kata ia tidak akan mengaruhi segala sesuatu. Kabeh. Akan nanti segala sesuatu kabeh. All things. Utang lunas. Amin. Sehat sempurna. Amin. Umur panjang diberkati berlimpah-limpah. Amin. Segala sesuatu. Loh, saya yang khotbahkan, saya senang dengan ayat ini, saudara. Saya ngomong pun saya menguatkan diri saya. Kalau Tuhan berkata segala sesuatu, artinya apa? Segala sesuatu yang saya pikirkan, yang saya doakan. Iblis selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Kesalahan kita yang sama. Kesalahan kita diulang. Padahal bisa jadi itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Iblis selalu bawa kita pada masa lalu. Iblis juga selalu bawa kita pada masa yang akan datang. Ketakutan, kekhawatiran. Masa lalu, penyesalan-penyesalan kita. Terus ditembakkan, dibombardir. Sehingga kita merasa kita kehilangan status kita. Layak status kita sebagai anak yang dicintainya. Itu senjata iblis yang tidak pernah berubah dari dulu sampai hari ini. Ya. Pegang ayat ini, saudara. Kalau dia tidak menyayangkan nyawa anaknya sendiri, bukankah terlebih lagi dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Amin. Kabeh, semua. Kata-kata segala sesuatu itu jangan dibatasi. Pak, iya kalau saya layak. Loh, dari awal kita mau jujur. Kowe itu gak layak. Awakmu itu gak layak. Kamu itu gak layak. Saya itu gak layak. Loh Pak, tapi saya itu bodoh Pak. Saya itu pekok Pak. Saya itu tidak punya pengalaman. Saya itu tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ya, kita tidak layak, tidak mungkin Tuhan tolong saya. Benar nggak itu? Ya benar, karena itu yang kamu pikirkan. Tapi kalau saya berkata, Jesus is my righteousness. Jesus is my sin offering. Jesus is my burnt offering. Sin offering, dosaku diambil, transfer kepada anak domba. Burnt offering, korban bakaran, kemuliaan anak domba itu menjadi bagian saya. Berarti Tuhan Bapa di surga melihat saya berkenan. Full with glory, full with righteousness. Dengan kebenaran, kesucian, kekudusan. Berarti saya tidak lagi dilihat. Terlepas saya bodoh, goblok, dan segala macam, tiba-tiba mungkin cara Tuhan saya tidak tahu. Tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang. Lalu dia bilang gini,
Pak Fedi, saya melihat kemuliaan Tuhan kuat dalam hidup Bapak. Saya disuruh kasih Bapak ini. Siapa yang tahu? Percaya nggak itu terjadi dalam kehidupan saudara? Amin. Lu kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba orang berkati saudara. Lu Pak, tapi saya goblok. Lu iya memang, saya nggak tahu siapa gitu ya. Tapi Tuhan mau berkati saudara. Mau ngomong apa? Lu Tuhan bisa sediakan itu loh. Tuhan kita baik. Apa yang buruk, apa yang tolol, yang sudah kita buat di masa lalu, Tuhan tidak kekurangan cara untuk memulihkan. Yang percaya katakan amin. Saya bukan orang yang sempurna. Saudara bukan orang yang sempurna. Tapi bersyukurlah, dia Tuhan korbannya sempurna. Amin. Amin. Dia yang tidak menyayangkan nyawa anaknya. Bukankah terlebih lagi, dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Amin saudara. Mengaruniakan. Tahu enggak arti kata mengaruniakan? Mengaruniakan itu dikasih free. Bukan karena engkau layak. Di sini bukan dikatakan, bukan menggunakan kata-kata membayar. Kalau membayar itu saudara kerja atau mereward, bukan. Ya, mengaruniakan. Artinya apa? Ini bukan sesuatu yang karena kita layak untuk menerima. Kita pantas. Pak, kalau saya kerja, ini furniture kan saya bikin sendiri semua. Ya bukan sih, tukang yang bikin sih. Itu ya. Lalu kemudian furniture ini saya jual, Pak. Saudara-saudara, saya jual. Lalu orangnya mau beli. Saya deliver barangnya, kemudian saya dibayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan SPK. Itu bukan, orang itu tidak bisa ngomong sama gini, saya mengaruniakan sejumlah uang ini untuk Pak Fedi. Bukan karuniakan, you bayar apa yang kita sepakati. Paham? Karena saya sudah doing something. Paham ya Bapak Ibu, saudara-saudara? Tapi kalau kata-kata mengaruniakan, saya doing nothing Pak. Tiba-tiba saya ditransfer 10M. Amin, haleluya. Loh ya kan? Tiba-tiba sudah ditransfer uang 10 miliar, 20 miliar. Loh kenapa ditanya? Kenapa ditransfer? Ya karena Tuhan suruh saya. Selesai masalahnya. Mau mengaruniakan. Amin. Dikasih orang tiba-tiba sertifikat tanah. Loh siapa tahu? Wow haleluya ya Kevin toh. Amin. Loh ya kan? Pak kalau ditransfer orang Pak uang 20 miliar Pak tiba-tiba takut Pak. Nanti kena undang-undang money laundering. Wah. Ya betul. Oke Tuhan akan menyulitkan saudara. Dikasih sertifikat tanah. Loh ya toh. Lebih jos toh. Kan gitu. Oh Tuhan kita pasti kasih sesuatu yang terbaik. Amin saudara. Percaya. Bukankah dia akan terlebih lagi mengaruniakan segala sesuatu. Itulah Tuhan kita. Ayo dibaca. Turn you to the stronghold. Ya. Ye prisoners of hope. Terus? Even today I declare that I will render Double. Ya. double unto you. Turn you to the stronghold. Stronghold itu jangkar. Sau yang kuat. Ini bicara siapa? Yesus. Ini nubuatan. Ini nubuatan. Dikatakan dalam kitab Ibrani, dialah jangkar sau yang kuat. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau saudara, ini nubuatan ya. Ini kan ada dalam kitab Sakaria. Ya, Sakaria ini perjanjian lama, gitu ya. Ini nubuatan. Akan terjadi dalam hidup kita. Buat setiap kita, dan kalau saya terjemahkan dengan versi Indonesia sehari-hari, buat setiap kita yang mengarahkan pandangan kita kepada jangkar atau sau yang kuat itu bagi jiwa kita. Matamu tertuju kepada Yesus dan karya penebusannya. Saudara dan saya, ya, dikatakan ye, ya, prisoners of hope, even today. Perhatikan ini. Saudara menaruh pengharapan kepada Yesus. Tetapi saudara dijadikan prisoners of hope. Ini kabar baik loh. Loh Pak, kabar baik kok prisoners of hope Pak. Ya, coba saya breakdown satu persatu sebelum kita pulang. Biar warak makan manusia rohaninya. Ya, disuruh mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus, our stronghold.
pengharapan kita. Kemudian Tuhan berkata, maka kamu akan menjadi prisoners of hope. Bukan dulunya kita, kalau dalam kitab Roma, bahwa kita ini adalah menjadi hamba kebenaran. Versi Perjanjian Baru, versi Paulus. Ya, slave of righteousness. Prisoners of hope. Kita dipenjara. Ya, dinubuatkan kalau kamu matamu tertuju fokus pada stronghold itu, kamu akan menjadi tahanan. Artinya tahanan itu dipenjara, betul? Dipenjara di dalam pengharapan. Ini kemarin saya sharing sama Kevin. Dipenjara menjadi tahanan di dalam pengharapan. Bukan hopelessness. Tapi di dalam pengharapan. Saudara-saudara, inilah satu kabar baik. Metode Tuhan untuk memulihkan kita supaya terjadi double blessing. Double. Ya, dikatakan I declare, apa itu? I will render double unto thee. Double. Your hope become double. Pemulihan itu 2 kali lipat, lebih dahsyat, lebih ajaib. Kesehatanmu 2 kali lipat dipulihkan. Kekayaan saudara, kehormatan saudara dipulihkan 2 kali lipat buat orang yang matanya tertuju kepada pengharapan. Tapi awalnya dikatakan prisoners of hope. Awalnya dari pengharapan. Saudara-saudara, Tuhan menjadikan kita tahanan dari pengharapan. Hope. Hope itu artinya kita berharap pada yang Tuhan janjikan. Dan Alkitab berkata, our hope in Christ never disappointed. Pengharapanmu di dalam Kristus tidak mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pengharapanmu di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kenapa ditulis prisoners of hope? Tahukah saudara, tahanan. Bukan hopelessness. Yang saya mau bahas 2 kata ini. Prisoners dan hope. Perhatikan. Yang namanya tahanan, saudara bisa berpikirnya itu 2 sisi. Negatif atau positif. Kalau saya disebut, saya adalah prisoner of hopelessness, mati saudara. Bar. Selesai. Jadi selama seumur hidup saya adalah orang yang tidak berpengharapan. Dalam kitab Yeremia pasal 17, ya, dikatakan begini, cursed are those who put their trust in mere human, who rely on human strength. Orang yang mengandalkan manusia dan menaruh kepercayaannya pada kekuatan manusia, dia akan terkutuk. There is no hope for them. There is no hope for the future. Itu artinya apa? Hopelessness. Yeremia pasal 17 dibaca di rumah. No hope. Prisoner kalau kita di sini dikatakan tahanan of hope. And hope does not disappoint. Pengharapan tidak mengecewakan. Oke, perhatikan ini. Prisoners, orang kalau dipenjara di dalam pengharapan. Dan dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Orang di penjara, orang berpikir jadi tahanan, tidak suka. Tahu ke saudara? Kalau orang di penjara, dia perlu mikirin tidak masalah makan dan minumnya. Woi, perhatikan saudara. Tuhan jamin makanan, minuman, hidupnya. Dan pengharapan yang saudara taruh di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Lu Tuhan jamin lu hidupmu. Karena kamu dijadikan tahanan. Tahanan di dalam Dia. Masa depan saudara penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Lu ini janji Tuhan loh. Yang namanya tahan itu yang tanggung jawab siapa? Yang nahan. Betul enggak? Pemerintah nahan saudara. Yang ngasih kamu makan siapa? Ya pemerintah. Cuma nak penjaranya di Indonesia dan di dunia ini gak enak. Tapi kalau penjaranya Tuhan, sempurna pemeliharaan. Amin. Pemeliharaan Tuhan ajaib, dahsyat. Dia memahkotai kamu dengan kebenaran dan kemuliaannya. Prisoners, tahanan. Ya, jadi saudara-saudara yang sudah perlu tahu, prisoners of hope.
bukan hopelessness. Jadi dikatakan prisoners of hope. Jadi saya tanya, oke, satu kata, prisoners, tahanan. Jadi bersyukurlah, Tuhan memang menyeting hidup kita sebagai prisoners, tahanan dari pengharapan. Kalau prisoners artinya Tuhan yang memelihara. Setuju? Logika ini setuju ya? Lalu yang kedua, kata yang kedua, hope. Coba diperhatikan saudara. Hope, pengharapan. Kalau kata-kata pengharapan, sekarang kemarin saya tanya sama saudara. Saudara, kalau saya ganti kata-kata ini, saudara lebih pilih mana? Menjadi ketika matamu tertuju, ya, dikatakan matamu tertuju kepada stronghold itu, saudara menjadi tahanan, prisoners of fact, fakta, pada kenyataan, atau prisoners of hope. Pikirin pertanyaan saya. Prisoners of fact atau prisoners of hope? Halo, jawab. Saya jelaskan ya. Pak, fakta sekarang soalnya tidak menyenangkan, Pak. Makanya saya lebih milih hope. Oke, sekarang kita buat faktanya lebih menyenangkan. Apa yang ada di kepala saudara? Fakta yang menyenangkan seperti apa? Ketika impian saya semua menjadi kenyataan. Apa itu? Misal saya tidak tahu. Saya kepingin punya deposito 100 miliar. Saya kepingin kesehatan saya sembuh, sehat sempurna. Ya, saya jadikan fakta seperti itu. Anda punya rumah yang rumah impian Anda. Anda punya anak-anak, anaknya luar biasa. Itu fakta Anda. Sekarang saya tanya, dengan fakta yang model begitu, sekarang saya tanya, lebih pilih mana? Prisoner of hope atau prisoners of fact dengan fakta yang tadi? Jawab. Masih hope. Saya masih hope karena sudah. Duh, saya bilang tadi, menjadi kenyataan tadi itu loh. Kan jadi fakta itu. Oke? Yang tadi hope, kemudian menjadi fakta. Maukah Anda change dari prisoners of hope atau tetap prisoner of fact? Menjadi prisoner of fact? Saya tanya, jawab ini. Harus yakin loh kalau jawab. Halo? Ini loh, ini menarik. Alkitab itu tidak pernah salah. Tadi saya kasih contoh. Prisoners kita sudah ngerti, tahanan berarti Tuhan bertanggung jawab atas orang yang ditahan. Amin. Dia take care betul hidup kita. Ya, dia take care kita, dia betul-betul jagain kita. Hope. Oke, taruh kata hope yang sudah harapkan kemudian menjadi kenyataan. Ya, hope yang kita harapkan kita menjadi kenyataan. Jawabannya sederhana. Kalau kita berganti iman kita taruh bukan lagi pada hope di dalam Kristus, tapi iman kita taruh pada fakta. Kita dalam shaky foundation. Kita dalam fondasi yang ringkih. Kenapa? Fakta ini bisa berubah. Betul enggak? Sekarang sehat. Bisa jadi sakit enggak? Saudara tetap membutuhkan hope untuk kamu jadi kembali sembuh. Betul enggak? Sekarang uang 100 miliar. Uang itu 100 miliar enggak ada gunanya lah kamu enggak bisa belanjakan. Bener enggak? Sudah belanja-belanjain, akhirnya uang itu menurun. Kalau sudah punya pengharapan lagi itu bisa rebound kembali jadi 100 miliar. Apakah saudara suka cita? Orang mengalami declining. Kesehatannya menurun, kekayaannya menurun. Berapapun uangnya, kalau sesuatu yang menurun, orang itu tidak akan pernah bahagia. Salah satu dari 6 kebutuhan dasar manusia adalah growth. Naik. Itu membuat orang bahagia. Oleh karena itu, kenapa Alkitab berkata, kamu akan dijadikan, ketika matamu tertuju pada stronghold itu, engkau akan dijadikan prisoners of hope. And hope does not disappoint it. Hope itu adalah substansi. Sehingga saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Dan sukacitamu bukan berdasarkan fakta kita. Kita punya essence-nya. Tapi apa? Yaitu Dia yang mati buat saudara dan saya. Dan apa yang kau butuhkan, Tuhan akan double. Amin. Surah Alkitab dengan begitu detail. Jangan bermegah iman saudara pada fakta. Ataupun sekalipun fakta yang engkau impikan. Bersyukurlah bahwa kita terus bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Dan berpengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saya tidak silau dengan uang 100 miliar. Kalau saya dikasih uang 100 miliar lalu kemudian kita bikin kesepakatan sama Tuhan. Oke, Fedi kamu pilih mana? Tak kasih uang 1 triliun, kamu tidak boleh lagi menaruh pengharapan di dalam kamu. Kamu pilih mana? Uang 1 triliun? Atau pengharapanmu di dalam aku? Saya terpilih pengharapan saya di dalam Tuhan. Karena saya tahu Dia gembala saya yang baik. Saudara mengukur pengenalanmu akan Tuhan diukur dari statement pertanyaan itu tadi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Bapa
yang penuh dengan cinta. Amin, saudara. Tidak segala sesuatu dalam hidup kita kemudian kita bisa nalar, kita bisa pahami. Oleh karena itu, dikatakan begini dalam kitab Roma, Tuhan, di mana Dia tidak harus bersumpah terhadap siapapun, tetapi Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih hebat daripada Dia. Dia berkata kepada Abraham, and saying, blessing I will bless thee. Multiplying I will multiply thee. Tentang berkat aku akan memberkati kamu. Tentang menambah jumlahmu banyak, aku akan membuat engkau lebih banyak. And so, after he consistent, dia pegang persistent, pegang janji Tuhan itu. Patiently, dengan kata-kata dalam bahasa Inggris, patiently endure. Dengan sabar berpegang pada pengharapannya. And then he obtained the promise. Dia mendapatkan apa yang dia janjikan. Artinya apa, saudara? Kalau iblis berkata, deloken, berkacau, ngoco kue, doamu sampai jengking, sampai ludahmu kering, Tuhan gak jawab. Kon masih merasa bahwa kamu dicintai Tuhan. Iblis akan bawa saudara arahnya ke sana. Tapi dengar baik, saudara, hari ini. Semua tokoh-tokoh Alkitab, semuanya adalah orang yang patiently, sabar, memeluk, memegang janji Tuhan. Dan janji Tuhan pasti menjadi kenyataan. Tuhan yang disembah gak pernah berubah. Amin, saudara. Percayalah, kita dijadikan prisoners, tahanan of hope. Dan kalau dia menjadikan kita prisoners, amin, tidak ada satu orang pun yang bisa merampas kita dari tangan dia. Dia gembala yang baik. Tidak ada satu pun yang bisa merampas saudara dari tangan Tuhan. Dahsyat ya Tuhan kita. Bukannya ini sama dengan yang Tuhan katakan, tidak ada satu pun yang merampas mereka dari tanganku. Engkau aman dalam lindunganku. Mazmur 91. Dahsyat ya Tuhan. Sama ya. Prisoners of hope. And hope does not disappoint it. Saudara akan menerima double dalam pengharapan saudara. Naikkan doa saudara kepada Tuhan. Dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Tuhan, aku percaya hidupku mengalami kelimpahan, kemenangan, dan mujizat. Apa yang saudara inginkan? Rumah baru kah? Atau rumah pertama kah? Hutang lunas kah? Kesehatan yang sempurna? Atau apapun? Perkatakan itu. Ayo kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang Kau cintai. Orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang biji matamu, kesayanganmu Tuhan. Kami percaya pewahyuan betapa kami dicintai akan membuat kami menang di bawah matahari ini. Dan firman-Mu ya dan amin dan akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan menjamin hidup kami. Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah membawa pada kekecewaan. Tapi pengharapan itu pasti menjadi kenyataan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih.